Selamat malam, nama saya Yunani Satain. Kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan modul ke-7 komputasi multimedia, yaitu using cameras yang kedua. Nah, di dalam using camera yang kedua ini terdapat 3 subbab. Yang pertama yaitu zooming a telescopic view. Zooming a telescopic camera yaitu membuat kamera teleskopik yang bisa di zoom in dan zoom out. Kemudian yang kedua, kita akan mendisplay a minimap, yaitu membuat suatu map kecil nanti akan diletakkan di pojok kanan atas top right. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan membuat surveillance camera, yaitu kita akan membuat kamera untuk pengawasan, yaitu ini kamera yang dibuat sebagai untuk mengawasi apakah ada player yang lewat di depannya, nanti akan ditampilkan pada monitor. Nah, di dalam project ini terdapat beberapa game object. Yang pertama sphere, yang kedua yaitu untuk bolanya ini sphere ya, bola. Kemudian ada sphere yang ke-1, bola yang ini juga sama. Kemudian ada sphere juga, ini bola yang satunya lagi. Ada 3 mulai dari 0, 1, 2. Kemudian ada directional light, ini untuk cahayanya yang mengarah ke dari atas, dari player mengarah ke depan. Kemudian ada playernya yaitu MS laser. Kemudian ada cube ini untuk batas paling luar berbentuk persegi ini. Kalau saya zoom out, berbentuk cube atau kubus yang membatasi dari keseluruhan project ini. Kemudian ada spawn point, ini yaitu tempat pertama kali player muncul, yaitu spawn, tempat munculnya poin titik pertama kali muncul waktu kita play. Kemudian di dalam canvas ada minimap. Nah, minimap ini merupakan map GUI yang akan digunakan pada project ini yang terletak pada pojok kanan atas. Ini GUI yang digunakan untuk membuat map untuk melihat di manakah lokasi player. Kemudian ada map texture. Nah, map texture ini akan berisi yaitu map render. Diisi map render yaitu yang akan dirender, apa yang akan dirender kemudian ditampilkan pada monitornya. Nah, yang akan dirender yaitu map render. Map render ini merupakan kamera kamera yang untuk mengawasi jalannya player, yaitu yang terletak dari atas. Kemudian dirender oleh ke monitor. Tempat merendernya adalah di minimap ini, di map texture. Kemudian ada kompas ini yang untuk gambarnya kompas yang terletak di pojok kanan atas. Kemudian ada kompas marker, ini untuk mengetahui posisi dari playernya, berbentuk segitiga. Ini segitiga runcing nanti terletak ada di tengah-tengah kompas. Kemudian ada multipurpose camera rig, ini dalamnya ada pivot untuk sebagai poros dari main kamera, poros dari childnya yaitu main kamera. Nah, main kamera yang ini merupakan kamera utama. Kalau kita lihat pada preview, ini terletak di belakang dari player. Nanti akan bisa berubah kameranya, bisa dilakukan switch dari kamera yang pertama yaitu multipurpose camera right, isinya main kamera. Kemudian kamera yang kedua ada first person camera right, ini untuk melihat kamera dari ketika first person shooter, yaitu ketika seolah-olah kita yang menjalankan game ini seolah-olah menembak beneran, yaitu kameranya ini pas terletak di sebelah dari tembaknya. Kemudian ada RPG, role playing game camera rig, ini untuk melihat secara agak dari ini kameranya dari atas, jadi agak lebih luas
secara role play kameranya. Jadi miring sebesar 35 derajat kalau dirotasi supaya tampilannya lebih luas dan bisa dilihat dari atas. Kemudian ada upper cam. Upper cam ini kamera yang dilihat dari atas. Kalau kita lihat pada kamera preview ini dilihat dari atas secara keseluruhan. Kemudian ada mesh. Mesh ini yang warna hijau-hijau ini pembatasnya dari wallnya. Kemudian ada map kamera. Nah, map kameranya ini sebagai back end dari map texture. Map kamera ini yang di render adalah map rendernya. Nah, map rendernya ini ada di dalam map texture ini. Nah, ini yang di dalam texture ini ada map render. Ini sebagai GUI-nya, kemudian back end-nya yaitu map kamera. Nah, di dalam map kamera ini ada script-nya yaitu minimap, ada targetnya MS laser, transform berupa posisi dari playernya ini. Ketika bergerak maka akan diupdate posisi X, Y, dan Z-nya. Kemudian ada marker, kompas marker ini yang segitiga letaknya di tengah map, di setengah kompas. Kemudian ada map GUI, ini diisi map minimap, ini sebagai GUI-nya, yaitu ini minimap secara keseluruhan, nanti terletaknya di pojok kanan atas. Kemudian tadi apa map kamera? Ya, kemudian height-nya 10 dan distance-nya 10. Kemudian bisa rotate untuk mengikuti minimapnya ini supaya nanti kalau playernya belok kanan atau belok kiri maka minimapnya juga ikut rotate. Kemudian dalam kamera ada surveillance, itu kamera yang ini yang untuk mengawasi dari samping. Kalau yang ini kamera surveillance-nya ini nanti akan ditampilkan di monitor ini. Jadi nanti kalau playernya lewat di depan kamera surveillance maka ditampilkan di depan monitor. Nah, monitornya ini tuh ada screen-nya itu didapatkan dari, kalau kita lihat didapatkan dari screen texture. Nah, screen texture ini merupakan tampilan yang didapatkan dari surveillance ini. Nah, ini target texture-nya berupa screen. Teksturnya diambil dari screen-nya, terus targetnya diarahkan ke screen ini. Ada game object yang bernama screen. Kemudian ditampilkan menggunakan ini, pointernya berupa teksturnya, yaitu yang tadi berupa screen-nya. Kemudian ada switchboard. Switchboard ini untuk mengganti kamera yang ada pada project ini. Kameranya kita isi 4, ada main kamera, ada first person kamera atau FPS-nya, kemudian ada RPG role playing game kamera, kemudian ada upper cam. Upper cam itu yang dari atas 90 derajat dari atas. Kemudian shortcut-nya kita isi 4, yaitu elemen ke 01, 2, elemen ke 1 diisi 2, 3, 4 ini untuk sebagai key-nya, key button-nya, tombolnya ketika kita klik 1, 2, 3 sampai 4. Kemudian di dalam script-nya yang pertama saya akan menjelaskan yang minimap. Saya klik 2 kali. Nah, di dalam minimap ini, kelas minimap ini kita membuat suatu variabel baru dengan modifiernya public. Kemudian data type-nya kita isi transform. Kemudian kita beri nama variabel tersebut target. Nah, target ini merupakan transform dari MS laser dari playernya. Kemudian variabel yang kedua yaitu modifiernya public. Kemudian data type-nya game object. Terus kemudian nama variabelnya yaitu marker. Nah, marker ini merupakan yang digunakan pada kompes yang bentuknya segitiga di tengah-tengah dari kompes untuk mendefinisikan letak dari playernya. Kemudian yang ketiga yaitu modifiernya public sama data type-nya berupa game object. Game object-nya berupa kita kasih nama variabelnya map GUI. Nah, map GUI ini merupakan minimap yang secara keseluruhan GUI-nya.
itu game objeknya bernama minimap. Kemudian kita buat variabel baru, tipe datanya float, kita beri nama variabelnya height, diisi 10, diinisialisasi 10. Kemudian kita buat variabel baru juga, tipe data type-nya float, nama variabelnya distance, kemudian kita inisialisasi 10. Kemudian kita membuat suatu variabel baru, modifiernya public, data type-nya bool atau boolean, nama variabelnya rotate, maka ini bisa diisi false atau true karena boolean. Kemudian kita membuat variabel baru, data type-nya private, kemudian modifiernya private, kemudian data type-nya vector 3, kita beri nama variabelnya camera angle. Begitu pula dengan variabel yang berikutnya, data type-nya vector 3, kita beri nama variabelnya camera position, cam pos. Kemudian ada data type-nya vector 3, kemudian kita kasih nama variabelnya target angle. Ini untuk sudut dari targetnya, sudut dari playernya, yaitu MS laser. Kemudian kita membuat suatu variabel baru, data type-nya vector 3, kita kasih nama variabelnya target position. Kemudian variabel yang terakhir yaitu data type-nya kamera, kita nama variabelnya kita beri nama cam. Kemudian ada function bernama start, ini ketika pertama kali game kita run maka akan menjalankan function start. Nah, function start ini dari variabel cam kita isi get komponen dari kamera. Jadi ini untuk cam ini berupa kamera, variabel yang menyimpan data kamera dengan data type-nya kamera. Kita akan mendapatkan komponen dari kamera. Kamera ini yang ada pada minimap. Oh, bukan. Maaf, yang ada di map kamera. Yang apa tadi, sebentar. Iya, yang get komponen kamera ini kan ada scriptnya minimap. Nah, yang didapatkan komponennya itu map kamera ini. Nah, map kamera ini kan isinya kan map render ini yang merender tampilan kamera dari dari game ini kalau dilihat dari atas untuk mengetahui posisi dari playernya ini. Ini kan merender dari map rendernya. Kalau kita lihat map render itu yang ini untuk merender video atau tampilan yang akan ditampilkan pada map GUI-nya ini menggunakan render texture. Kita kembali ke script, kemudian variabel cam angle kita isi dengan transform dari Euler angle. Euler angle ini merupakan sudut untuk yang ada XYZ pada tiga koordinat XYZ dari transformnya dari playernya, kemudian disimpan ke kamera angle. Kemudian variabel target angle kita isi dengan target.transform.Euler angle. Nah, ini untuk mendapatkan Euler angle dari targetnya. Dari transformnya kita dapatkan Euler angle dari ininya. Dari MS lasernya ini kita dapatkan Euler angle. Kita dapatkan XYZ nya. Terus kita simpan ke target angle. Nah, yang didapatkan yaitu dari komponen dari targetnya, yaitu berupa transform, yaitu berupa playernya. Kemudian kamera angle yang X kita isi 90. Kemudian kamera angle yang Y kita isi dengan target angle yang Y. Nah, target angle yang Y ini bisa didapatkan karena kita sudah
mengambil nilai dari Euler angle-nya untuk targetnya. Jadi kalau mau ngambil yang y-nya maka target angle dot y. Kemudian transform dot Euler angle kita isi dengan camera angle. Camera angle-nya tadi kan sudah dirubah xy-nya. X-nya diisi 90, y-nya diisi target angle yang y-nya. Itu disimpan ke camera angle yang berisi x dan y. Kemudian dari camera angle kita masukkan ke transformnya dot camera angle. Kemudian kita membuat suatu function baru bernama update. Nah, di dalam function update ini variabel target post kita diisi dengan position dari targetnya. Targetnya itu yaitu MS lasernya, yaitu playernya. Kita mendapatkan position dari targetnya, position dari playernya, yaitu berupa transform XYZ-nya. Kita masukkan ke dalam target position. Kemudian variabel camera position diisi dengan target position yang tadi, yaitu position dari MS lasernya kita masukkan ke camera position. Kemudian camera position Y plus sama dengan height. Berarti camera position Y akhir sama dengan camera position Y awal ditambah height-nya. Height-nya kan diisi 10 yang atas tadi. Ini height-nya diisi 10. Kemudian transform dot position diisi camera position. Nah, camera position ini tadi kan ada target post dan yang untuk y-nya, untuk apa, y akhir dari camera positionnya. Kita isikan nilainya, value-nya ke transform dot position, ke transformnya, position dari transform. Kemudian kamera yang untuk cam, ini kan kamera, data type-nya kamera, variabelnya cam. Yang untuk orthographic size kita isi dengan distance, size dari orthographicnya, dari sisi luarnya, dari sisi samping-sampingnya kita isi dengan distance. Kemudian kita membuat suatu objek baru, data type-nya vector, kita kasih nama objeknya yaitu compass angle. Compass angle-nya yaitu sintaksnya sama dengan new vector 3. Kemudian compass angle yang z kita isi dengan Euler angle yang y dari targetnya, dari apa? Dari MS lasernya. Jadi koordinat y yang didapatkan dari Euler angle dari targetnya kita isi, dari target ini berarti dari playernya kita isi ke compass angle yang untuk komponen z. Kemudian if jika rotate-nya ini kan true, maka map GUI kalau conditionalnya ini true maka masuk ke statement yang dua ini, yaitu Euler angle untuk yang map GUI kita isi dengan compass angle. Nah, compass angle-nya kan didapatkan dari ini, yang z-nya dari targetnya yaitu playernya yang dari sumbu y, diisi ke map GUI-nya. Kemudian marker ini untuk yang penunjuk segitiga yang di tengah-tengah compass, itu Euler angle-nya diisi dengan new vector 3. Membuat suatu objek baru dengan sintaksnya new vector 3 diisi ke markernya ini pada komponen yang Euler angle-nya. Kemudian else jika tidak di-rotate maka Euler angle dari markernya ini kan game object marker tadi yang segitiga di tengah-tengah compass, maka kita isi dengan minus dari compass angle. Compass angle tadi kan didapatkan dari ini Euler angle-nya y dari playernya yang kita masukkan komponen z dari compass angle-nya. Nah, ini diminuskan value-nya. Kemudian saya akan menjelaskan yang camera switch yang berikutnya.
Nah, di dalam kamera switch ini untuk melakukan switch kamera dari first person shooter, kemudian ada role playing game RPG, FPS RPG, dan ada yang dari upper kamera yang dari atas, kemudian ada yang dari agak ke belakang. Jadi ada 4 kamera switchnya. Nah, di dalam kamera switchnya ini kita membuat suatu game object yang berupa array, ada kurung siku ini, buat game object array diisi kameras. Nah, kameras ini tuh merupakan, kalau kita lihat pada switchboard, ini kameras diisi, yaitu ada elemen 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 sampai 3, ini ada 4 disimpan dalam array. Ini array game object. Kemudian ada variabel yang kedua, data type-nya string. Kita beri nama variabelnya shortcuts. Nah, shortcutnya ini untuk menyimpan stringnya. Stringnya ada 1, 2, 3, 4 disimpan ke ini, disimpan ke variabel yang bernama shortcuts. Kemudian kita membuat suatu variabel baru, data type-nya boolean. Nama variabelnya change audio listener, kita inisialisasi true. Kemudian di dalam kelas tersebut, di dalam kelas camera switch, kita membuat suatu function baru bernama update, void update. If jika input any key down, ketika user memencet suatu tombol, any key down, key apapun, for, untuk ini berarti loop, dilakukan loop atau perulangan, integer i sama dengan 0 dimulai dari i sebanyak kamera length. Kamera lengthnya kan ada 4, mulai dari 0, 1, 2 sampai 3, berarti ada 4. Kemudian di increment, di plus plus ditambah 1. If jika inputnya tadi berupa shortcuts yang ke i, maka dilakukan switch kamera yang ke i. Kemudian ada function lagi berupa void switch camera. Nah, kalau yang tadi misalkan kita ada user menginputkan angka 1, maka akan if jika input any key down, ia ada user menginput memencet tombol, maka masuk ke sini for integer i dimulai dari 0 if input dari user berupa shortcuts yang ke 0, indeks yang ke 0, shortcut indeks yang ke 0 itu kan berupa 1. Nah, kalau user menginputkan 1 berarti iya benar, dia langsung masuk ke switch kamera dengan nilai yang dikirim ke function void kamera, function switch kamera, yaitu berupa i nya dimasukkan ke ini berupa 1, berupa 0, karena ini indeks yang ke 0, berarti switch kamera 0. Saya jelaskan lagi yang untuk function void kamera, di dalamnya ini ada for, ada loop atau perulangan, for integer i sama dengan 0 dimulai dari 0 sampai i kurang dari kamera length, maka dilakukan increment. Kemudian if jika i tidak sama dengan indeks, maka kalau conditionalnya benar, maka masuk ke statement yang ini, yang kurung yang pertama ini, yaitu kamera pada indeks ke i, kita mendapatkan komponen dari kamera tersebut, terus kita enable-nya kita false, berarti kita disable dari untuk kamera yang indeksnya yang ke i. Kemudian if change audio listener, jika true, jika dia masih hidup audio listenernya. Kemudian untuk kamera yang indeks ke 0, untuk komponen yang ke audio listenernya, kita enable-nya kita isi false, berarti untuk audio listener untuk yang kamera indeks ke 0 kita false kan, kita disable. Else, berarti kalau dia indeks, ini kan kalau bukan indeks, kalau dia indeks maka kamera yang indeks tersebut pada komponen kameranya, enable-nya kita true, kita hidupkan, berarti kita pakai kameranya. Kemudian if jika audio listenernya true, maka kamera yang ke i, yang indeks ke i, untuk audio listenernya
enable-nya kita isi dengan true, berarti kita hidupkan. Nah kalau tadi kan switch kamera yang ke 0, user menginputkan 1, berarti shortcutnya yang ke 0, maka masuk ke sini switch kamera 0 integer ininya 0, argumennya 0, switch kamera 0 for integer sama dengan 0, masuk ke sini. If i tidak sama dengan index, kan pertama 0, kan pertama ini jalannya dari 0, berarti i sama dengan 0. If i tidak sama dengan index, i kan 0, indeksnya kan 0, i nya 0, berarti bukan masuk ke ini, karena indeksnya 0, i nya 0, berarti sama dengan, kalau sama dengan masuknya ke sini. Berarti untuk kamera yang indeks ke 0 dia di enable, di true. Kemudian audio listenernya untuk kamera yang indeks ke 0 dia di true, berarti untuk kamera yang indeks ke 0 itu kan kamera yang pertama, kamera indeks ke 0, berarti untuk yang main kamera dia di enable, dihidupkan untuk kameranya. Kemudian langsung saja saya praktekkan, saya klik play. Nah ini untuk yang tampilan dari atas atau upper kamera. Kemudian kalau saya tombol 1, maka dia yang agak ke belakang, dia kamera yang dari belakangnya player. Ini dia dari hijaunya ini spawn pointnya, poin munculnya. Kemudian player juga bisa bergerak-gerak, bisa berbelok juga. Kamera juga, player juga bisa bergerak-gerak. Apabila ini berputar, maka ininya kompas GUI nya juga ikut berputar juga di switch. Nah jika player melewati ininya surveillance kamera, maka akan ditampilkan di monitor. Nah ini kelihatan kepala dan gunnya atau senjatanya. Maka karena kan surveillance-nya di sebelah belakangnya, ditampilkan di monitor yang ini. Kemudian saya ganti kameranya, saya ngeklik 2, maka dia menampilkan yang first person shooter. Dia seolah-olah pemainnya ini bermain beneran. Nah seperti ini, langsung kameranya berada di belakangnya, di samping di belakang dari di samping dari ininya gunnya. Kemudian kalau saya klik 3, maka dia dari ini, dari role playing game agak ke atas, menampilkan kameranya. Nah ini kalau melewati surveillance kamera yang terletak di sini, maka akan ditampilkan di kameranya. Nah ditampilkan di kameranya, di monitornya. Kemudian kalau yang keempat, ini untuk melihat dari upper kamera, dari atas. Kalau saya klik 1, maka agak ke belakang. Yang kedua ini untuk first person shooter FPS. Kemudian yang ketiga ini role play game, agak ke atas, agak miring. Kemudian yang keempat ini untuk yang upper game. Yang ke-1 ini kembali ke semula. Sekian penjelasan dari saya. Tadi beberapa cara. Kalau saya klik 2 kali, maka akan dilakukan zoom in dan zoom out. Begitu pula untuk yang FPS, kalau saya klik 2 kali juga zoom in dan zoom out. Saya klik. Itu pula untuk yang role playing game, kalau saya klik 2 kali juga bisa zoom in dan zoom out. Sekian penjelasan dari saya untuk zooming teleskopik kamera, kemudian display
minimap yang berupa kompas ini dan surveillance kamera yang berupa untuk menampilkan kamera yang akan ditampilkan pada monitor ini. Jadi kameranya ini akan merekam apa yang ada di depan dari objek tersebut, yaitu misalnya player lewat, maka ditampilkan di monitor. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang kurang jelas atau sulit dipahami. Sekian dari saya, terima kasih.